Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-temanku semuanya. Kembali lagi di channel Dharma Putra TV. Sekarang saya berada di Desa Temon ini, perbatasan dengan Desa Kumitir. Saya juga bersama seorang teman dari channel Edukasi Channel. Namanya Edukasi Channel. Ya, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Nah, kita lihat teman-teman. Kita zoom teman-teman ya. Di depan itu ada Yoni teman-teman. Lah itu ada Yoni. Ya, untuk mencapai ke sana kita harus berjalan dulu ke arah utara supaya kita bisa melihat lebih jelas, lebih detail, lebih dekat tentang Yoni ini teman-teman ya. Jadi seperti itu, kita mulai jalan sambil saya terangkan terkait Yoni ini teman-teman. Jadi Yoni ini biasanya kalau orang zaman dahulu ketika zaman Majapahit itu biasanya berdampingan dengan lingga, ada Yoni, ada lingga seperti itu. Dan Yoni dan lingga ini biasanya ditempatkan di bangunan suci, teman-teman ya, bangunan suci seperti candi seperti itu teman-teman biasanya. Makanya kadang kalau kita menemukan kita bermain ke candi yang tempat orang zaman dahulu untuk menyembah atau untuk sembahyang ya, itu biasanya ada Yoni dan lingga tuh biasanya, karena Yoni lingga itu biasanya jadi satu teman-teman ya. Kita mulai jalan nih, kita menyeberang lewat dam ini ya, sebelah utaranya tempat Yoni tersebut. Oke, lanjut. Jadi kalau Yoni itu identik dengan mohon maaf ya, itu biasanya miliknya perempuan. Sedangkan lingga itu itu kan sebagai miliknya laki-laki itu teman-teman ya. Makanya kalau kita lihat Yoni dan lingga itu seperti kayak godem gitu ya bentuknya ya. Itu terbuat juga dari batu andesit. Nggih. Nggih. Putri Malung ya. Nggih. Nggih betul. Bismillah. Nyun sewu Mbak Amit. Putune liwat. Ini kita jalan teman-teman ya ke arah Yoni tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kita sudah sampai. Assalamualaikum nyun sewu. Ini teman-teman, kita baru masuk sudah disuguhkan dengan pagar. Nah, pagar ini bisa jadi pagar untuk melindungi Yoni yang ada di sini teman-teman ya. Ini Yoninya. Nah, ini Yoni. Tuh. Ini Yoni yang ada di sini teman-teman ya. Assalamualaikum Mbak yang sewu. Jadi Yoni ini berada di Desa Kumitir ya teman-teman. Kita lihat kanan dan kiri, tidak ada apa-apa, hanya ada satu Yoni. Ya, informasinya adalah di sini ada dua Yoni. Cuma tidak tahu itu informasi yang valid apa tidak. Katanya yang satu hilang, entah ada yang ngambil atau bagaimana, kita juga tidak tahu pastinya bagaimana. Seperti itu teman-teman ya. Jadi ini Yoninya. Nah, ini lebih dekat. Ini terbuat dari batu andesit teman-teman ya. Yang saya mbah. Ini batu andesit. Ini teman-teman ya loh. Dharma Putra TV. Dharma Putra TV. Iya betul. Betul ya, itu yang dari Edukasi Channel tadi teman-teman ya. Edukasi Channel. Nah, ini kita lihat dari sini juga bentuk daripada Yoni yang ukurannya kalau ke bawah mungkin ada berapa itu ini Pak? Berapa senti? Perkiraan ada 40 sampai 50 kayaknya gitu. 40 sampai 50 senti ke bawah. Nah, ke bawah kita nggak tahu. Nggak tahu ya. Kan oh, dari permukaan tanah sampai ke atas itu maksudnya ya teman-teman ya. Apa nih lebarnya ini ya? Oh, lebarnya. Kan sama ini. Oh iya sama ini ya. 40 atau 50. Tapi ini kalau dari sini sampai ujung sana
Itu sekitar 70-an mungkin ya. Dengan ceratnya ini. Ya, ada ceratnya itu. Nah, Ini sekitar 70. mungkin sampai di sini 70. Nah, itu ya teman-teman. Jadi kurang lebih kalau panjangnya kalau dari ujung sini sampai pucuk yang cerat sana itu kurang lebih 70 cm. Ya tidak ada 1 meter. Kalau ke bawahnya kita nggak tahu. Tapi kalau dari permukaan kurang lebih 30-40 cm juga sama teman-teman ya. Ini ada sedikit motif-motif dikit. Bentuk pahatan-pahatan zaman dahulu teman-teman ya. Bisa jadi ini pahatan-pahatan zaman dahulu. Cuma karena kita nggak tahu pastinya ini dibuat tahun berapa. Jadi ya kita hanya bisa menginformasikan apa yang terlihat sekarang ini. Seperti itu. Setahu saya kalau ada semacam yoni ini cuma kayaknya itu ada, diperkirakan di sini ada bangunan suci ya kayak Mas kayak gitu. Bangunan suci betul sekali, ada bangunan suci. Terus kira-kira ini lihat apa ini sisa-sisa opong nih Mas? Ini sesaji ini kayaknya. Ya, ini ada bekas apa itu namanya itu bekas dupo itu teman-teman ya. Nah, itu. Berarti kan masih difungsikan ini. Iya, oleh masyarakat. Ya, ada sisir. Nah, tapi ini kan nggak ada cungkup jadi kudanan. Iya betul. Ini cungkupnya sudah rusak ini. Oh, iya kayaknya ini ada cungkup. Tapi iya, sudah rusak. Ambil ini tinggal gentengnya saja. Dilihat lingkungannya kayak gini masih kayak ini nggak ada yang nunggu ya Mas ya. Nggak ada ini. Tapi kalau dilihat dulunya mungkin pernah dibangun seperti itu ada. Iya, ada sapunya juga teman-teman kalau di ujung itu ya. Jadi ya. ada orang yang mungkin masih peduli dalam artian untuk menjaga kelestarian budaya nenek moyang kita. Beliau juga sempat membersihkan area sini. Ini ada sapu di pohon beringin. Sih, nggih. Maaf niki pohon apa gitu harus dihilangkan ini teman-teman. Kita harus peduli dengan tinggalan bagus yang ada di lingkungan kita masing-masing. Ya. Ini merupakan identitas kita. Betul, identitas kebudayaan Jawa. Bahwa sebelum adanya NKRI yang sekarang, sebelum adanya Indonesia sekarang, nah dulu pernah ada kehidupan. Betul. Nah, kehidupan tersebut dibuktikan dengan bukti fisik semacam tinggalan seperti ini. Tinggalan kayak gini ini yang setahu saya. Ya ini yang namanya tinggalan tak ternilai harganya ya. Iya ini. betul. Karena apa? Yang membuat era-era itu sudah tidak diulang mana. Betul. Kita iya betul ya. Kecuali kita beli motor, mobil atau toko nenek iya. Ini kan nggak ada. Iya betul. Itu masih ya. Iya. Jadi ngomong-ngomong kita bareng-bareng rawat. Iya. Bareng-bareng dirawat, dilestarikan. Bukan ini saja, masih ya di tempat manapun betul. Jadi kalau teman-teman boleh-boleh semua kalau ingin main ke sini, ini dari arah situs Kumitir itu ke arah barat. Jadi situs Kumitir ke arah barat sekitar kurang lebih 1 kilo. 1 kilo terus ada kuburan. Kuburan ke arah barat sedikit ada sungai, nah itu ke arah utara. Lebih tepatnya itu dekat dengan Candi Bajang Ratu. Betul, dari Bajang Ratu betul. Ada 600 sampai 700 meter itu. Betul. Kita ke timur terus ke utara lah. Betul. Ini teman-teman. Ini Yoni. Tapi kalau ini lama ke Mas ya. Nggih. Ya kita cukupkan saja mungkin. Ya. Jadi hanya itu mungkin yang bisa saya. Ini masih. Ya. Informasi yang sempat tak terima dari warga ya. Mitosnya di sini ini. Mitosnya ini nggak jauh beda dengan talangan-talangan yang ada di sisi selatan dan utara. Mas. Oh gitu. Ini. Iya iya iya. Yang ini bagaimana Pak ceritanya Pak? Ya hampir sama itu. Kadang-kadang itu yang entah istilah apa ya halusinasi seseorang itu mang atau memang faktanya kayak gitu. Iya betul. Di jalan ini kan ya jalan depan itu. Ini bukan jalan umum teman-teman, ini jalan alternatif. Jalan alternatif. Nah, menyambungkan 2 desa. Lah di jalan ini nih waktu itu ada beberapa warga yang sempat cerita. Iya. Rata-rata itu jam 9 malam itu lewat sini, terus kalau tidak di talangan tadi di sini ini atau di talangannya sisi utara itu yang cara penampakannya itu hampir sama, yaitu
seorang sosok perempuan berbaju putih. Oh iya iya iya. Rambut panjang. Tapi tetap tidak menampilkan wajah. Oh jadi gitu. Membelakangi selalu. Rata-rata cerita dari masyarakat kayak gitu. Membelakangi seperti cerita supir tadi ya, Pak ya. Oh ya. Ini membelakangi betul sekali. Jadi ini itu malah miris itu kadang-kadang itu nyegat pengguna jalan. Nyegat tapi membelakangi ya. Oh gitu. Itu teman-teman ya. Jadi ada informasi dari masyarakat bahwa pernah ada masyarakat yang lewat sini malah dicegat sosok wanita berbaju putih itu tadi teman-teman. Makanya dari itu kita kalau kemana-mana ya permisi, nyun sewu, jangan lupa salamnya seperti itu teman-teman. Berdoa juga itu karena apa? Ya kita supaya diberikan perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Mbak Boy kita yang ada di lokasi bumi situs Kumitir ini nih masuk wilayah Kumitir. Nah, si Kumitir yang depan ini. Yang sana ikut temon itu ya. Termasuk bagian Bunden dan otomatis dulunya kan pernah ada kehidupan. Betul. Itu adalah nenek moyang kita, leluhur kita yang telah mendahului kita. Nah, untuk saat ini generasi yang akan datang kita saat ini monggo kita uri-uri budaya ini dengan cara membersihkan yang pertama. Yang kedua kita doakan Mbak Bud kita yang sudah tidak ada ya. Rahmatullah, barangkali kan ada kesalahan-kesalahan, ada dosa yang sempat dibuat. Iya. Biar diterima di sisi Allah. Betul sekali. Betul sekali. Dan untuk kebalikannya Mbak Boy kita yang sudah di sana, biar doa-doa kita terkabulkan atau dikabulkan Allah. Beliaunya juga akan mendoakan kita yang saat ini berada di bumi ini yang di alam nyata ini gitu Mas Inge. Ya. Jadi kita saling hormat menghormati antara leluhur dan kita sebagai anak cucu kita. Ya, kira-kira gimana masih cukup? Cukup. Cukup. Teman-temanku sahabatku bolo-boloku ini yang wake. Wah, banyak teman ini. Ini ada kalau kita lihat tengah-tengahnya teman-teman ini ada jentik-jentik nyamuknya banyak sekali ini ya. Amit-amit ya. Iya, amit. Ini kita bersihkan. Iya, kita bersihkan. Ini kan nek ndilo kesehatan kan kurang baik. Kurang baik. Iki lho dinggoni ngendoke nyamuk bolo. Iya, untuk masyarakat nanti yang lewat kena penyakit juga kurang baik. Kita bersihkan, kita rawat. Dan juga batu-batunya ini biar awet, biar tidak dimakan licin, lumut, algae dan lain sebagainya. Tapi kalau ini banyu ini mengendapkan masuk ke pori-pori batu ini, betul. Akhirnya batu ini keropos. Betul. Namanya itu apa itu? Ketupat tadi ya. Nggih, semacam kayak kumang licin lumut niku. Ya. Jadi ini tengahnya sebenarnya kalau orang zaman dahulu itu ada lingganya teman-teman ya, ada lingga. Ada lingganya karena ini kita lihat kanan dan kiri tidak ada lingganya entah kemana. Lingganya sama teman-teman ya, terbuat dari ada lumpang ya. Oh iya ada lumpang. Oh ini sudah terdata Pak, ini tahun 1995 ada tulisannya. Ada datanya ini teman-teman ya. MJK itu Mojokerto nomor 172 Mojokerto tahun 1995 ini sudah ditata oleh pihak. Dulu itu namanya apa Pak? BPJP juga. Dulu itu namanya masih ikut pendidikan kebudayaan ya, gitu ya. Apa namanya? SPSP Suaka Peninggalan Sejarah Purbakala. Oh iya, Suaka Peninggalan Sejarah Purbakala. 95 ya? 95. Betul, 95 ini ya. Sudah terdata cuma ini kok di sini gitu. Karena di sini enggak ono sing jaga Mas. Betul. Kan yo terbengkalai kayak gini. Betul. Aman banget. Ini kembali ke cerita Linggayo ini masih ya. Oh iya, tadi tengahnya ini tuh ada lingganya teman-teman ya, karena lingganya kita nggak tahu fungsinya dulu. Kalau ini kan bentuknya seperti miliknya perempuan ya. Kalau yoni ini adalah kalau kita lihat dari apa ceret. Nah itunya itu memang bentuk miliknya perempuan. Ya lingganya ya kalau penonton semua tahu godem, model kayak godem itu ya itu bentuk daripada lingga kurang lebih seperti itu. Jadi besar, bunder gitu ya. Itu ditaruh berada di tengah-tengah seperti ini, tengah-tengahnya ini teman-teman ya. Ditaruh tengah terus ada itu namanya lingga teman-teman, untuk yang seperti bottom tadi seperti itu. Untuk cerita yang lainnya kan maksudnya lingga ya itu gambaran perpaduan antara laki-laki dan perempuan, betul sekali. Kesuburan dan kejantanan. Nah, kesuburan dan kejantanan tinggal sedikit teman-teman ya, kita tapi sayangnya nggak ada penutup. Oh ada genteng, itu ada genteng sebenarnya. Nanti coba kita tutup genteng supaya tidak ada nyamuk berdarah yang bersarang di sini teman-teman. Yang nanti insya Allah juga manfaat untuk masyarakat sekitar. Ini ada
Kaca-kaca juga ini, Pak. Bekas tadi yang namanya apa? Sesaji. Iya, itu tadi sama sisir-sisir tadi ya. Jadi ini informasi apa ini Yoni ini berada di Desa Kumiter, Kecamatan Rejo, teman-teman, perbatasan dengan Kecamatan Trowulan, dekat dengan lokasi Gapura atau Candi Baja. Betul. Sahabatku, semua. Ya mohon maaf ya teman-temanku, sahabatku, polo-poloku, barangkali video saya ini terlalu pendek atau terlalu panjang. Ya, mohon maaf jika terlalu panjang karena cuma satu tapi kok panjang ya, karena harus kita terangkan ya. Betul, kita terangkan, kita informasikan supaya di masyarakat itu paling tidak tahu bagaimana secara leluhur, terus ini tuh apa-apanya itu paling tidak kita bisa ngasih tahu apa yang manfaat untuk masyarakat. Mungkin hanya itu teman-teman. Nggih, perlu digarisbawahi lagi nggih, kalau saudaraku, teman-temanku, polo-poloku melihat atau menemukan benda-benda yang kayak gini, monggo kita rawat bersama-sama. Betul. Dan itu adalah bagian dari identitas wilayah kita masing-masing. Betul. Mohon maaf ya teman-temanku, sahabatku, saya cukupkan dulu video saya kali ini bersama Dharma Putra TV. Betul ya, Dharma Putra TV ya. Jadi, jangan lupa ya teman-teman. Ya, cukup sekian teman-teman ya. Saya akhiri, jika ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini ada teman kita yang selalu mendampingi kita dari Edukasi Channel. Jangan lupa subscribe, like, dan komen juga teman-teman ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.